Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan aliran dana sebesar 155 triliun dari aktivitas perjudian online. Mirisnya, aliran dana yang sangat besar itu disinyalir mengalir ke rekening oknum anggota kepolisian. Hal tersebut diungkapkan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI pada September lalu. Transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi. Di dalamnya itu sebanyak 155,459 triliun. Dari 121 juta transaksi itu, kata Ivan teridentifikasi mengalir ke berbagai pihak, mulai dari oknum polisi, ibu rumah tangga hingga pelajar. Terkait dengan aliran kepada oknum polisi, PPATK telah berkoordinasi dengan polisi untuk mengungkap kasus ini. Ivan menambahkan aliran dana judi online itu tidak hanya mengalir ke oknum kepolisian, tapi juga ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, bahkan PNS. Ivan menyampaikan sepanjang tahun 2022, pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap 312 rekening dengan total 836 miliar. Sementara PPATK menemukan sebanyak 139 rekening yang dipergunakan untuk transaksi judi online. Ivan mengaku sudah melakukan sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022, PPATK sudah mengeluarkan 65 hasil analisis dan sudah disampaikan ke penegak hukum. Sebelumnya, grafik konsorsium 303 yang menyeret sejumlah petinggi Polri beredar luas di masyarakat. Ada dua versi konsorsium yang beredar itu, yakni konsorsium 303 yang menyeret Verdi Sambo dan Kabareskrim Agus Andrianto. Bahkan tersebar ke publik sebuah grafik flowchart konsorsium judi online yang menyeret Verdi Sambo. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman dan menampilkan sejumlah nama anggota Polri perwira tinggi, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan. Pada halaman pertama ditampilkan alur aliran dana setoran dan backing. Wajah Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut. Setiap tahun Verdi Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun. Selain itu ada juga tulisan di kalangan bandar judi Verdi Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman ini mengungkap tentang proyek 2024 Konsorsium 33 Tim Pukul dan Investor. Bahkan mengurai tentang aliran dana dan dari siapa saja dana masuk. Di halaman kedua mengurai adanya peran sentral seorang berpangkat AKBP dalam menjalankan bisnis judi. Halaman ketiga juga tidak jauh berbeda, tapi lebih ditekankan tentang bagaimana Verdi Sambo dan timnya dalam memimpin operasi capres potensial dari dana judi. Sementara halaman berikutnya berisi bagan tentang bagaimana Verdi Sambo bisa menghilangkan barang bukti sebuah kasus dan pendanaannya. Halaman kelima berjudul Operasi Alibi, digambarkan seolah tim dari lingkaran Verdi Sambo melakukan pemberantasan judi, hingga terkesan pihak mereka tidak terkait. Sedangkan halaman terakhir berisi lampiran tentang jabatan nama-nama perwira tinggi yang disebut dalam bagan.